Menurut cerita, rakyat Blora berasal dari kata belor yang berarti lumpur. Kemudian berkembang menjadi Beloran yang akhirnya sampai sekarang lebih dikenal dengan nama Blora. Secara etimologi, Blora berasal dari kata wai dan lora. Wai berarti air dan lora berarti jurang. Dalam bahasa Jawa sering terjadi pergantian atau pertukaran huruf B dengan huruf B tanpa menyebabkan perubahan arti kata, sehingga seiring dengan perkembangan zaman kata wailora menjadi bailora. Dari bailora menjadi balora dan kata balora akhirnya menjadi blora. Jadi nama Blora berarti tanah rendah berair. Ini dekat sekali dengan pengertian tanah berlumpur. Selanjutnya Blora di era kerajaan. Blora di bawah Kadipaten Jipang. Pada abad ke-16, yang pada saat itu masih di bawah pemerintahan Demak, Adipati Jipang pada saat itu bernama Aryo Penangsang, yang lebih dikenal dengan nama Aryo Jipang. Daerah kekuasaannya meliputi Pati, Lasem, Blora, dan Jipang sendiri. Akan tetapi setelah Joko Tingkir Hadiwijaya mewarisi tahta, Demak pusat pemerintahan dipindah ke Pajang. Dengan demikian Blora masuk kerajaan Pajang. Selanjutnya Blora di bawah kerajaan Mataram. Kerajaan Pajang tidak lama memerintah karena direbut oleh kerajaan Mataram yang berpusat di Kota Gede, Yogyakarta. Blora termasuk wilayah Mataram bagian timur atau daerah Bangwetan. Pada masa pemerintahan Pakubuwono ke-1, daerah Blora diberi kepada putranya yang bernama Pangeran Blitar dan diberi gelar Adipati. Luas Blora pada saat itu 3.000 karya atau 1 karya 1 hektar. Pada tahun 1719 sampai 1727, Kerajaan Mataram dipimpin oleh Amengkurat keempat. Sehingga sejak saat itu Blora di bawah pemerintahan Amengkurat IV. Selanjutnya Blora di zaman Perang Mangkubumi 1727-1755. Pada saat Mataram di bawah Pakubuwono II terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Mangkubumi dan Mas Said. Mangkubumi berhasil menguasai Sukowati, Grobogan, Demak, Blora, dan Yogyakarta. Akhirnya Mangkubumi diangkat oleh rakyatnya menjadi Raja Yogyakarta. Berita dari Bapak Giyanti dan Serat Utaratama menyatakan bahwa Mangkubumi menjadi raja pada tanggal 1 Suro tahun 1675 atau 11 Desember 1749. Bersamaan dengan diangkatnya Mangkubumi menjadi raja, maka diangkat pula para pejabat yang lain. Di antaranya adalah pemimpin prajurit Mangkubumen, Wilatikta, menjadi Bupati Blora. Blora di bawah Kasultanan. Perang Mangkubumi diakhiri dengan perjanjian Giyanti tahun 1755 yang terkenal dengan nama Palihan Nagari. Karena dengan perjanjian tersebut Mataram terbagi menjadi 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Surakarta di bawah Pakubuwono III, sedangkan Yogyakarta di bawah Sultan Hamengkubuwono ke-1. Di dalam Palihan Nagari, Blora menjadi wilayah Kasunanan sebagai bagian dari Mancanagara Timur, Kasunanan Surakarta.
Akan tetapi Bupati Wilatikta tidak setuju masuk menjadi daerah Kasunanan, sehingga beliau pilih mundur dari jabatannya. Selanjutnya Blora menjadi kabupaten. Blora sebagai kabupaten sejak zaman Pajang sampai dengan zaman Mataram. Kabupaten Blora merupakan daerah penting bagi pemerintahan pusat kerajaan. Hal ini disebabkan karena Blora terkenal dengan hutan jatinya. Blora mulai berubah statusnya dari Apanage menjadi daerah kabupaten pada hari Kamis Kliwon tanggal 2 Suro tahun alif 1675 atau tanggal 11 Desember 1749, yang sampai sekarang dikenal dengan hari jadi Kabupaten Blora. Adapun bupati pertamanya adalah Wilatikta. Perjuangan rakyat Blora menentang penjajahan. Perlawanan rakyat Blora yang dipelopori petani muncul pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Perlawanan petani ini tak lepas dari makin memburuknya kondisi sosial dan ekonomi penduduk pedesaan pada waktu itu. Pada tahun 1882, pajak kepala yang diterapkan oleh pemerintah penjajah sangat memberatkan bagi pemilik tanah. Di daerah-daerah lain di Jawa, kenaikan pajak telah menimbulkan pemberontakan petani, seperti peristiwa Cilegon pada tahun 1888. Selang 2 tahun kemudian, seorang petani dari Blora mengawali perlawanan terhadap pemerintahan penjajah yang dipelopori oleh Samin Suro Sentiko. Gerakan Samin sebagai gerakan petani anti-kolonial lebih cenderung mempergunakan metode protes pasif, yaitu suatu gerakan yang tidak merupakan pemberontakan radikal. Beberapa indikator penyebab adanya pemberontakan untuk menentang kolonial penjajah antara lain berbagai macam pajak diimplementasikan di daerah Blora, perubahan pola pemakaian tanah komunal, pembatasan dan pengawasan oleh Belanda mengenai penggunaan hasil hutan oleh penduduk. Indikator-indikator ini mempunyai hubungan langsung dengan gerakan protes petani di daerah Blora. Gerakan ini mempunyai corak milinarisme, yaitu gerakan yang menentang ketidakadilan dan mengharapkan zaman emas yang makmur.